Nggak kedengeran. Maju aja nggak sih kalau mau? Coba mic. Dekat dangu Pak. Maju. Oke, udah teman-teman ya. Udah teman-teman cukup ya. Oke, ready. Oke Pak, mungkin bisa disampaikan Pak tentang info. Boleh Pak, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Dan semoga kehadiran kita di sore hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semua diberi kesehatannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Wawan, selaku bagian humas dari Lembang Park and Zoo. Dan di sore hari ini kami duduk bersama di sini ingin menyampaikan tentang perihal atau berita di hari ini. Tapi untuk sebelum itu dimulai, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Kapolsek Cisarua yang telah membantu timnya, dan juga kepada Bapak Kapolsek Lembang juga sama yang sudah berkontribusi menurunkan tim terpilihnya, dan juga kepada Bapak Kapolres Cimahi yang saat ini alhamdulillah menurunkan timnya juga, dan juga Bapak Kapolda Jawa Barat, tim dari Bapak Kapolda Jawa Barat, dan alhamdulillah ditambah juga dari tim Kepala Balai BKSDA, dan juga dari Dan Ramil. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Dan Ramil untuk Dan Ramil Lembang, dan juga Dan Ramil dari Cisarua, dan tak lupa juga yang terdekat dengan kami ya, itu Komandan Batalion Kavaleri atau Dan Takut, yang sudah semua berkontribusi menurunkan tim-tim terbaiknya untuk membantu penanganan apa yang terjadi di dari Dinas Kehutanan juga ada yang hadir ya, untuk timnya, dan semua yang berkompeten hari ini sudah berkumpul, semua mengirimkan tim terbaiknya. Ada yang mengirimkan tim K9 atau anjing pelacak dari tim Polres Cimahi, dan juga dari Polda Jabar menurunkan tim K9 terbaik, dan juga dari Balai BKSDA ada menurunkan tim pengarahan drone dengan thermal detection. Artinya kita deteksi panas dari hewan yang saat ini diduga kabur. Dan sore ini kita sepakat berkumpul untuk memberikan klarifikasi dan untuk menenangkan warga, karena sudah banyak info yang sudah berseliweran ya, ada beritanya yang bertumpang tindih. Untuk itu kita berkumpul di sore ini untuk memberikan klarifikasi bahwa saat ini hewan yang diduga lepas adalah hewan titipan dari Balai BKSDA, yaitu seekor macan tutul yang berumur sekitar 3 tahun Pak Didi ya. Dan macan tutul ini kami terima itu hasil dari rescue atau penangkapan di area Kuningan. Nah, tujuan macan tutul tersebut dibawa ke Lembang Park and Zoo dan dititipkan, tujuannya adalah untuk dikonservasi untuk dicek kesehatannya, diobservasi maksud saya, diobservasi kesehatannya, dan apakah siap untuk lepaskan di wilayah Gunung Ciremai. Demikian. Nah, namun dalam prosesnya ternyata namanya juga hewan liar ya. Hewan liar kita tidak bisa tahu berapa kekuatannya. Ternyata hewan tersebut berhasil kabur. Berhasil kabur karena stres. Karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, sehingga hewan tersebut berhasil kabur dari karantina kami. Namun setelah informasi didapatkan, tim manajemen Lembang Park and Zoo tidak tinggal diam. Kita langsung berkoordinasi dengan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan Kapolsek Cisarua, Kapolsek Lembang, dan Ramil Lembang, dan Ramil Cisarua, dan juga Kapolres Cimahi, dan termasuk dengan Pak Kapolda Jabar, dan juga tak tertinggal dengan Kepala Balai BKSDA dan juga bagian
Kehutanan. Kita berkoordinasi langsung dari pagi, mulai berkumpul itu dari pukul 6 pagi sudah mulai hadir semua tim, sudah dipersiapkan. Dan untuk penanganan preventif, pencegahan, itu kita langsung sterilisasi area. Jadi mungkin bisa diluruskan jika ada informasi bahwa pengunjung berhamburan itu tidak benar, tapi kita memang memberitahu ke pengunjung bahwa kami tutup lebih awal karena untuk sterilisasi area, karena persiapan untuk penangkapan hewan yang diduga kabur tersebut. Dan setelah kita berkoordinasi, mungkin rekan-rekan media bertanya-tanya kenapa tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan dari tadi pagi, karena kami semua berkonsolidasi, kita semua berkumpul untuk menyamakan visi bagaimana penanganannya, sehingga dari tim yang tadi saya sebutkan memutuskan kita membentuk 3 tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Nah, dari masing-masing tim itu sudah diwakili ada dokter hewan, penembak jitu, penembak bius, dan juga ada yang tulup juga sama dengan menggunakan bius juga. Nah, diputuskan sebetulnya karena hewan ini pada dasarnya tidak berbahaya, namun karena ini sifatnya liar, kita tidak pernah bisa menduga reaksi dari hewan tersebut jika bertemu dengan lingkungan yang baru. Nah, untuk itu diputuskan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, diputuskan hewan ini diusahakan ditangkap hidup-hidup karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Artinya kita berikhtiar, kita tangkap si macan ini dalam kondisi hidup. Namun jika memang nyatanya di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, atas izin dari pihak yang berwenang, kita diperbolehkan untuk menembak mati macan tersebut. Nah, jadi untuk itu demikian klarifikasi yang bisa kami sampaikan. Jadi semoga yang sudah disampaikan bisa menenangkan semua warga, khususnya di sekitar area Lembang Park and Zoo khususnya, dan umumnya bagi warga yang mungkin ada yang kecewa tadinya mau masuk ke sini, ternyata kami harus tutup lebih awal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak, mungkin bisa disampaikan kronologinya Pak, kapan macan tutul itu tiba dan sudah berapa lama hingga akhirnya diduga kabur itu Pak, dan proses kaburnya itu mungkin bisa disampaikan Pak, apakah karena ada yang bolong atau seperti apa Pak? Oke, baik, kami jelaskan di sini bahwa macan tutul ini berarti hari terakhir itu adalah kemarin hari kedua. Jadi memang menunggu hari ketiga untuk persiapan dilepaskan di Gunung Ciremai. Nah, untuk proses kedatangannya tim kami dan tim BKSDA datang langsung ke Kuningan untuk melakukan pengamanan. Nah, setelah ditangkap dan diamankan, dibawa kemari, lalu disimpan dulu di karantina untuk menunggu hari ketiga. Namun ternyata di hari kedua, nah si hewan ini mengalami stres. Sebetulnya kami sudah melakukan pemantauan itu secara terpadu ya, sampai jam pukul 4 tadi malam hewan tersebut masih ada. Rupanya ketika menjelang matahari naik, nah mulai di situ dia ada mungkin stres ya, sehingga menjebol pengaman dari karantina kami. Bagian atap ya kan? Bagian atap. Jadi rupanya si macan tutul ini karena dia memang jago manjat, dia melompat ke atas. Pak, itu dugaannya keliling dulu di dalam sini, apa terekam CCTV di dalam Lembang Park Zoo ini atau langsung keluar ke daerah pemukiman di sekitar ini Pak, Lembang Park Zoo? Karena dia sifatnya kan dia pasti untuk beradaptasi dengan lingkungan dulu. Jadi dia mencari jalan dulu di sini. Kita sudah ditemukan. Pak, boleh dia juga out from area. barangkali sudah ada Pak dari drone thermal atau info terakhir. Sebelum saya lanjutkan jawaban, mungkin ada pertanyaan dari Bapak. BKSDA Pak. Pak, izin suaranya dikerasin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya sampai kita nggak jawab ya, ada beberapa teman media juga yang SMS ya, bahkan tadi ada yang langsung yang nanyain, cuma karena kita konsentrasi ke penanganan gitu ya, bukan berarti kita mau menghindari, pasti kita akan menyampaikan hal itu ke teman-teman media. Nah, alhamdulillah
fasilitasi dan kita sampaikan. Bahwa tadi secara kronologis sudah disampaikan bahwa macan tutul yang saat ini kita lakukan penanganan bersama ini memang itu hasil dari upaya penyelamatan yang kita lakukan 2 hari yang lalu. Itu hari apa ya kemarin? Hari Rabu. Ini hari Senin. Pak. Senin malam Selasa. Hari Senin. Sekarang Rabu, Pak. Iya, yang Senin. Sekarang Kamis. Hari Senin kita lakukan penanganan gitu ya, dan sebetulnya kemarin itu kita mau tempatkan ke beberapa lokasi alternatif gitu ya. Di situ di Garut ada lembaga konservasi juga Cikembula. Cuma memang pada saat itu tim medisnya gitu ya tidak lengkap gitu, sehingga kita meminta waktu itu pada pihak Bangzu, dan kita juga tanyakan kesiapan dari Bangzu, dan Bangzu kan berkata siap gitu dari sisi pandang dan tim medis. Oleh karenanya kita akhirnya menitip perawatan sementara waktu di Lembang Bangzu. Nah, sebetulnya upaya penitipan itu sendiri hanya untuk menunggu proses rencananya gitu ya. Satwa ini akan kita lepas liarkan kembali ke Kuningan. Kita mau melakukan lepas liaran, namun kan perlu asesmen lokasi gitu ya. Asesmen lokasi diperlukan untuk melihat kepadatan populasi, satwa bangsa yang ada di sana, satwa bangsanya gitu ya, sehingga dia layak untuk dilepas liarkan. Nah, itu berproses, yang satwa pun berproses, artinya akan dilakukan tes rapid, tes cepat untuk mengetahui kondisi dari satwa tersebut. Namun ya, di luar keinginan kita semua gitu ya, kita dapat informasi pagi-pagi bahwasanya satwa tersebut dapat keluar dari tempat karantinanya. Oleh karenanya pada hari ini gitu ya, kami bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tadi bisa disampaikan, ada dari pihak Polda, kainan K9-nya, kemudian dari Polres, dari Polsek, saya tadi ada beberapa Polsek juga yang terlibat, termasuk juga dari pihak TNI, dan Ramil, kemudian juga yang dari Kavaleri, juga ikut bersama melakukan pencarian. Tadi sudah disampaikan ada 3 tim yang disebar. Kita sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memungkinkan satwa tersebut bersembunyi, karena ini kondisinya siang hari gitu ya. Dia cenderung karena dia kan nocturnal, aktivitasnya lebih ke malam, sehingga di siang hari kita mencari lokasi-lokasi yang memungkinkan dia stay di situ. Tadi ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan pencarian oleh 3 tim tadi, yang unsur-unsurnya tadi sudah disampaikan, ada dari pihak LK dan Bangzu, kemudian juga dibantu teman-teman LK Cikembula juga yang kemarin juga ikut melakukan penanganan, kemudian juga ada tim dokter hewannya, ada tim dari mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari Polri gitu ya, sehingga semuanya sudah dari sisi tim kita anggap sudah memenuhi standar untuk pencarian. Dari pencarian memang tadi ada beberapa tanda-tanda gitu yang diperoleh, tapi ini masih terus kita lanjutkan gitu. Dan saat ini pun masih beberapa tim masih terus melakukan pencarian gitu. Mudah-mudahan dan doa semua teman-teman gitu ya, semuanya bisa kita kembalikan ke tempatnya kembali, untuk kita rawat dan kita lepas liarkan ke alamnya gitu. Dan kepada masyarakat juga ini sebagai informasi juga, kalau macan tutul kecenderungannya semua satwa itu menghindari manusia. Dia akan terdesak kalau dia melawan orang gitu ya, sifat dasarnya seperti itu. Dia akan menghindar. Oleh karenanya, tapi bukan berarti itu tidak membahayakan gitu ya. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin dengan para pihak yang ada di sini, tadi baik itu secara komunikasi mungkin nanti dengan pemerintah daerah yang ada ya, untuk juga memberikan ketenangan kepada masyarakat, dan tentu saja tim akan terus melakukan pencarian gitu ya, sampai mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama bisa kita temukan kembali.
bisa jadi juga kalau kita lihat landscapingnya juga ada beberapa yang konturnya nyambung ke kawasan hutan gitu ya. Ya, tapi harapan kita yang utama bagaimana itu bisa kita kembalikan gitu, kita temukan, kemudian nanti baru kita pastikan untuk lokasi. Sementara itu mungkin dari saya ya kaitan dengan informasi Kapolri. Ada imbauan kepada warga sih Pak untuk sementara tidak melakukan aktivitas di malam hari karena kan hewan ini nocturnal. Ya semuanya tentu saja ke seluruh masyarakat ya, seluruh warga masyarakat yang menemukan misalnya melihat gitu, atau menemukan satwa tersebut, jangan langsung melakukan penanganan, segera melapor ke polsek terdekat, ke pihak-pihak aparat terkait gitu ya, baik bisa ke pemerintah, bisa ke kami, gitu ya. Sehingga nanti penanganannya biar lebih aman, gitu. Baik kita menghindari cedera yang itu dari masyarakat utamanya. Ini satu hal yang Update tadi terkait titik-titik dan radius pencariannya udah sampai mana aja Pak? Terus di titik-titik mana aja yang memungkinkan tadi di... Saya tadi ikut satu titik ya, saya ikut satu titik tim berapa tadi? Tim 2 gitu ya, dengan tim yang mulai dari pelacakan kandang sampai tadi kita sih sebetulnya saya di depan bambu sih keluar ya, kemudian ada teman-teman yang ketemu, saya kesini dulu. Kita berterusin tadi karena dari dugaan unsur kemungkinan akhirnya kesini. Karena nanti ada beberapa seperti kotoran, terus ada jejak tapak gitu, yang masih di seputaran sini, seputaran zoo. Area dalam atau area dalam? Mudah-mudahan masih di sini. Jadi kita pantau terus. Di tim dinas kehutanan juga menggunakan drone thermal gitu, untuk menyisir, melihat, mudah-mudahan bisa dari analisanya terdetek ketika satwa tersebut. Sehingga nanti kita Pak Kapolsek mungkin, penambahan Pak Komandan. Pak Komandan dari sisi keamanan, Pak Komandan. tadi ya, ini sebagai bahan itu tadi biar masyarakat juga tenang, maksudnya secara dasar satwa tersebut sebetulnya menghindari manusia. Dia pasti akan mencari tempat-tempat yang nyaman buat dia. Mudah-mudahan dia tidak, harapan kita dia tidak lari ke, makanya tadi beberapa lokasi yang kita sisir itu lokasi-lokasi yang memungkinkan, tempat-tempat yang banyak pohonnya, ada kubangan air misalnya gitu ya. Tempat-tempat seperti itu yang memang dia perlukan untuk kehidupan dia sehari-hari. Komandan. Kalau ukuran memang belum kita, ini kan baru sebetulnya hari ini mau dilakukan observasi gitu ya terkait dengan kesehatannya, sehingga secara detail, panjang, lebar. Kemarin kan kita belum sempat. Kalau di Kuningan itu fokus utama kita bagaimana dia dapat kita evakuasi, selamatkan, masyarakatnya juga tenang gitu ya. Jadi harapan hari ini tadinya, cuma itu karena musibah tadi ya, semua kita tidak inginkan misalnya beberapa ribu, tapi dari sisi umur diperkirakan 3,5 tahun dan jenis kelaminnya Jangan. Komandan izin menambahkan Komandan terkait penanganan dari pihak kepolisian, Komandan seperti apa? Pertama dari pihak kepolisian maupun dari pihak kami membantu pencarian dari pihak Lembang Kapolri. Kemudian menurunkan beberapa personil gabung dengan tim 123 dari barat, bagian timur, nanti tim 2 sini. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan melihat binatang tersebut segera lapor ke 110 Paris Cimahi atau ke Polsek Lembang maupun Polsek Cisarua ataupun ke Koramil Lembang. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, segera lapor ke 110. Insya Allah itu tepat nyambung ke pihak kepolisian yang akan membantu dari pihak tinggi. Komandan, untuk penembak jitunya tadi disiapkan dari pihak kepolisian, terus senjata apa dan yang nanti dipakai untuk penembak jitunya? Tim penembak itu ada dua, satu yang Batius, satu dari pihak Kapolri. Jadi dari pihak kepolisian tidak memungkinkan untuk tim penembaknya hanya mendampingi untuk ikut di kelompok-kelompok
siap membantu tim untuk melakukan pencarian. Siap. Tadi itu dibagi 3 dari kanan, kiri, potong waktu menunggu di lokasi destinasi. Radius perkiraan berapa nih dari titik Lembang Pak Zunya sendiri, area pencariannya kan? Kurang lebih 1 kilo kan? Kurang lebih 1 kilo lebih. Pak, ada tanda-tanda terakhir nggak Pak dari? Tanda terakhir tadi ada jejak kaki di kawasan itu depan jalan, ada tanda kaki itu belum dipastikan, tapi dibandingkan dengan jejak kaki orang tadi itu tidak sama, tapi itu mirip dengan data macam Arahannya dan buat warga barangkali kan sebagian mungkin ada yang tidak di luar atau sebagian lagi diarahkan untuk ronda kan, dan misalkan untuk kaum prianya atau seperti apa gitu. Dan kami menerjunkan dari pihak Babinkas Bimas maupun pihak Babinsa untuk melaksanakan mungkin ronda membantu pencarian. Apabila tadi melihat atau mendengar ada binatang tersebut, segera lapor 110 Pak Kapolres maupun ke kepolisian Polsek dan Ramil dari Polsek Lembang maupun dari Polsek Cisarua. siap. Terima kasih untuk teman-teman, maksudnya nanti teman-teman juga bisa memberitakan yang tidak Menenangkan. mencemaskan masyarakat. Mohon dukungan teman-teman. Kalau saya. Berarti terkonfirm masih di dalam dulu. Pasti ini jejak terakhir masih di kawasan dalam area, masih di dalam area Lembang Pak Zunya. Berarti artinya belum keluar. Nah, ini makanya kita cari terus. Makanya kita juga yang kita terus susuri di mana temuan itu ada, kita susuri. Berarti jejak-jejak tanda-tanda tadi di area dalam, Pak ya? Di dalam. Oke. Kalau dari operasional LPG sendiri dihentikan atau bisa nanti Tadi sudah dibicarakan dengan manajemen bahwa kami memutuskan kami berusaha dan semoga terjawab. Kita harus dapatkan hari ini. Target. Kalau misalnya harus sampai malam ya nanti kita berkoordinasi ulang untuk persiapan jika harus ada pencarian malam. Oke. Dan itu juga kembali juga kita bertanya safety-nya bagaimana ke Bapak Kepala ke Polsek yang terkait artinya untuk safety-nya bagaimana. Tapi kalau untuk dari manajemen dari Lembang Park itu sendiri kami siap karena kami sebagai lembaga konservasi mengikuti arahan dari Balai Besar SDA. Kalau di tempat penangkaran si macan tutunya itu tuh ada yang jaga sebenarnya. Sebetulnya kita untuk jaga stay tidak, tapi ada pengecekan per 1 jam. Oke. Jadi per 1 jam ada pengecekan. Nah, terakhir pengecekannya di pukul 4. Makanya ketika sudah diketahui itu mendekati pukul 5. Oh, pada saat Betul. cek Pukul 5 dicek tidak ada, kita olah TKP sederhana, baru kita langsung berkoordinasi dan pukul 6 kita sudah kumpul. berapa orang itu Pak pengecekan? Pengecekan kita untuk standby ada 2 orang bergantian. Jadi memang mendekati ke pagi ya, pagi baru. Kalau bentuk penangkarannya itu tralis besi atau Ya, seperti apa? tralis besi dan tembok ya, masih tembok dan tralis besi pengamanan di atas. Dia menjebol Seng. Menjebol di atas. Jadi karena memang kalau hewan kalau di atasnya nggak ada tralis ini. ada. Jadi jadi gini, bangunannya ini tembok itu tralis. Nah di atasnya juga ada tralis lagi. Cuman mungkin karena dia stres ini tabrak terus. Siap. Siap. Terima kasih. Makasih. Kami ucapkan